مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif Sayyidina al-Imam Abdullah bin Abdurrahman al-Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumi wa bilumina bi sa'ir salihin fi min ya rabbal alamin. Fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah fi babil hajj ila qaulihi radhiyallahu anhu faslun wajibatus sa'i. Wa wajibatus sa'i arba'atun. Ini sekarang bahas sa'i. Kita tahu rukunnya haji ada 6 ya. Apa? Ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, halaq, awit taksir, tartib, mudhamul, arkan. Itu semuanya rukunnya umrah kecuali wukuf. Ya. Kemudian ada perbedaan dalam tartib ya. Kalau dalam umrah tartib jami'ul arkan. Sudah kita bahas aturan-aturan wajib-wajibnya ketika apa? Ihram dan juga sunnah-sunnahnya. Kemudian wajib-wajibnya tawaf dan juga sunnah-sunnahnya. Sekarang kita akan membahas wajibatus sa'i. Di sini dikatakan wajibatus sa'i arba'atun. Ada 4. Pertama ayyabda'a fil ula bis safa. Kemudian wa fisaniyah bil marwah. Jadi untuk harus memulai di sa'i pertama itu dari safa. Bukan hanya yang pertama. Semua yang ganjil. 1, 3, 5, 7. Ini dimulai dari safa. Wa fisaniyah bil marwah. Untuk yang kedua dan semua yang hitungan genap. Itu dimulai dari marwah. 2, 4, 6 ya. Jadi misalnya ini. Ini as-safa. Nah, jadi safa apa? Safa dan marwah. 1, 3, 5, 7. Itu dari safa. Ini misalnya safa, ini marwah. Jadi dari safa ke marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi ini safa, ini marwah. Ini safa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai safa berakhir di marwah. Harus itu. Tidak harus langsung. Misalnya setelah 3 misalnya istirahat dulu sebentar. Boleh. Tapi nanti setelah 3, 4 hitungan apa? Ganjil apa genap? Genap kan ya? Pokok genap harus dimulai dari marwah. Jangan misalnya antum 1 dari sofa ya. 1, 2. Gini sofa ini ya. 1, 2, 3. Nyampe di marwah kan 3 kan ya? Nah, kemudian misalnya antum perlu ke hamam dulu. Setelah dari hamam, untuk mulai keempat harus dari marwah, jangan dari sofa. Kalau antum dari sofa keempatnya tidak dianggap ini. Misalnya 4 dari sini, dari sofa ke marwah straight, nggak dianggap ini. Lah balik dari marwah ke sofa, ini baru hitungan keempat, bukan kelima. Jelas ya? Jadi pokok hitungan yang ganjil 1, 3, 5, 7 itu dari sofa. Untuk yang genap 2, 4, 6 dari marwah. Paham ya? Ayyabda'a fil ula bis sofa. Jadi memulai yang pertama dari sofa dan begitu juga hitungan yang ganjil. Wa fisaniyati bil marwah. Untuk yang kedua dari marwah. Begitu juga hitungan yang genap. Ya, yang genap dari marwah. Kemudian wa kaunuhu sab'an. Harus 7. Harus 7. 7 ini PP dihitung 2. Jadi berangkat 1, baliknya dihitung 2 ya. Jadi kayak tadi itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi PP itu dihitung 2, bukan dihitung 1. Wa kaunuhu sab'an. Kemudian wa ayyakuna ba'da tawafi ruknin au kudumin. Sa'i itu harus setelah tawaf. Imma tawaf rukun, tawaf ifadah, atau tawaf kudum. Tawaf rukun itu namanya tawaf ifadah. Tawaf yang dilakukan apa? Setelah wukuf di Arafah ya. Setelah wukuf di Arafah. Dan paling cepat bisa dilakukan setelah lewat separuh malam hari raya Idul Adha. Wukuf di Arafah tanggal berapa?
Wukuf di Arafah tanggal 9 mulai zuhurnya. Waktunya wukuf di Arafah itu mulai zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 10 sampai subuh hari raya ya. Sampai subuh hari raya itu waktunya. Nanti akan diterangkan, tidak harus lama. Wukuf di Arafah itu tidak harus lama, sebentar tidak ada masalah ya. Sebentar tidak ada masalah. Jadi wukuf di Arafah tanggal 9 mulai zuhur sampai subuh. Yang penting di antara itu ada di Arafah. Kemudian setelah itu kalau mau tawaf boleh, tapi nunggu lewat separuh malam. Malam Idul Adha. Misal dia keluar dari Arafah maghrib, kemudian ke Mekah baru awal Isya, belum bisa tawaf ifadah. Belum masuk waktunya ya. Nunggu kapan? Pertengahan malam. Jadi bisa setelah tawaf rukun atau setelah tawaf qudum. Kemudian di sini dibahas afdol mana sa'i itu dilakukan setelah tawaf qudum ataukah setelah tawaf rukun atau tawaf ifadah ya. Kemarin kan dikatakan orang haji itu sunnahnya setelah ihram ke Mekah dulu. Jangan langsung ke Arafah, ke Mekah dulu ya. Nah, kalau waktunya masih memungkinkan itu. Ke Mekah dulu, setelah ke Mekah tawaf qudum. Tawaf qudum ini tawaf sunnah. Nah, tawaf qudum, setelah tawaf qudum boleh kan sa'i kan ya? Boleh sa'i. Habis itu dia wukuf ke Arafah. Setelah wukuf di Arafah, hari raya dia melakukan tawaf rukun, tawaf ifadah. Apakah sunnah diulang sa'inya? Ulama ada khilaf di situ. Apakah sunnah diulang ataukah tidak? Kemudian sebelum ke situ, apakah sa'i itu sebaiknya dilakukan setelah tawaf qudum biar cepat selesai, ataukah sebaiknya nanti aja dilakukan setelah tawaf rukun? Khilaf antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Di situ disarannya warabi ayyakuna ba'da tawafi ruknin ya. Kewajiban yang keempat dari sa'i adalah harus setelah tawaf rukun. Tawaf rukunnya apa? Li hajin atau umratin, baik haji atau umrah. Wa huwal afdal. Lah, melakukan sa'i setelah tawaf rukun ini afdal. Kenapa? Litajanus. Karena sejenis. Tawaf rukun itu rukun, sa'i juga rukun. Beda kalau setelah tawaf qudum itu sunnah, sa'inya rukun. Tidak sejenis kan? Satunya rukun, satunya fardu. Nah, kalau digandengkan dengan tawaf rukun, setelah tawaf rukun baru sa'i, kan sejenis ini, sama-sama fardu. Nah, maka afdol melakukan sa'i setelah tawaf rukun. Kama fin nihayah. Nihayah ini kitabnya Imam Romli. Di kitab Nihayah begitu. Jadi menurut Imam Romli, afdol sa'i itu dilakukan setelah tawaf rukun. Alasannya litajanus. Biar sejenis. Au ba'da tawafi qudumin wa wal afdal inda Syekh Ibnu Hajar. Atau dilakukan setelah tawaf qudum. Ini afdal menurut Imam Ibnu Hajar. Alasan beliau li'annahul warid. Karena itu yang warid dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu sa'inya setelah tawaf qudum, bukan setelah tawaf rukun ya, bukan setelah tawaf rukun. Jadi versi Imam Romli afdal setelah tawaf qudum, setelah tawaf rukun karena sejenis. Menurut Imam Ibnu Hajar afdal dilakukan setelah tawaf qudum karena itu yang warid dari Rasulullah SAW. Lah kalau setelah tawaf qudum dia sa'i. Setelah tawaf qudum dia sa'i. Selesai apa enggak sa'inya sudah? Cukup kan ya? Lah nanti ke Arafah.
Kemudian setelah dari Arafah hari raya masuk Mekah melakukan tawaf. Apa sunat ngulangi sa'i lagi? Kan sa'inya sudah kan ya? Apa sunat ngulangi sa'i lagi? Di sini dikatakan wa yukrahu i'adatus sa'yi ba'da tawafil ifadah liman qaddamahu ba'da tawafil qudum. Makruh mengulang sa'i setelah tawaf ifadah bagi orang yang sudah memajukan sa'i setelah tawaf qudum. Jadi kalau setelah tawaf qudum dia sudah sa'i, maka makruh untuk mengulang sa'i setelah tawaf ifadah. Illa linakisin kamul, kecuali bagi orang yang asalnya nggak sempurna sekarang menjadi sempurna. Misalnya sebelumnya budak, sekarang merdeka misalnya. Begitu juga bagi orang yang kiron. Kiron itu nanti satu pekerjaan niatnya dua. Niat haji dengan umroh. Bisa itu tuinwannya. Niatnya dua. Amalnya satu. Dapat pahala haji sekaligus umroh. Itu bisa. Nah itu afdol sa'inya diulang 2 kali itu nanti. Bagi orang yang kiron. Nanti akan diterangkan. Apa itu kiron. Haji itu bisa ifrad. Bisa tamattu. Bisa kiron. Insya Allah nanti akan diterangkan. Wadah ya? Wajibatus sa'i ada berapa? Ada 4. Pertama, hitungan ganjil dimulai dari sofa. Hitungan perjalanan pertama dan setiap yang ganjil dimulai dari sofa. Untuk 2 dan yang genap 4, 6 dimulai dari marwah. Kemudian tadi harus 7. 7 ini yakin. Kalau ragu, Ana dapat 5 apa sudah 7 ini? Bingung ya? Dapat 5 apa 7? Ini ganjil Ana sekarang. Soalnya dari sofa ke marwah pasti ganjil kan, kalau dari sofa ke marwah ganjil. Tapi sudah 5, masih 5 apa sudah 7? Bingung. Maka ngambil yang sedikit. Sama seperti sholat. Kalau antum ragu, 3 apa 4? Maka ngambil yang 3. Kenapa? 4 itu tidak akan terjadi kecuali setelah 3. Jadi 3 itu mesti. 3 ini mesti terjadi. Dia ragu 3. Seandainya 3 ya memang betul 3. Seandainya 4, 3-nya sudah ya. Tapi kalau antum mengambil kemungkinan 4, ya kalau 4 beneran. Kalau belum, nggak dilakukan akhirnya. Jadi ngambil yang sedikit. Kaidahnya begitu. Jadi kalau antum bimbang dalam hitungan antara yang sedikit dengan yang banyak, maka yang diambil adalah yang sedikit. Basuhan anjing kan 7 kan ya? Antum bingung ini dapat 5 apa dapat 6? Berarti dapat 5. 5 apa 6? Berarti dapat 5. Begitu juga sa'i. Ini kelima apa sudah ke-7 ini? Ngambil 5 ya, ngambil yang sedikit. Jadi ngambil yang sedikit. Kemudian syaratnya lagi tadi yang keempat, kewajibannya sa'i itu harus dilakukan setelah tawaf. Boleh tawaf rukun atau tawaf ifadah. Baik tawaf qudum atau tawaf rukunnya, tawaf qudum sunnah atau tawaf rukun alias ifadah. Rukun ifadah itu sama. Tidak bisa dilakukan setelah tawaf yang lain. Misalnya setelah tawaf wada. Bisa sa'i dilakukan tawaf wada? Tidak bisa. Tawaf wada itu sudah pamitan. Ya, dilakukan terakhir nanti itu. Sebelum meninggalkan Mekah, tawaf wada. Kalau sa'i belum pamit namanya ya. Nah, itu. Kalau sa'i berarti belum pamit. Jadi tidak bisa. Jadi sa'i itu dilakukannya imma setelah tawaf qudum atau setelah tawaf rukun alias ifadah. Ada beberapa syarat yang tidak disebutkan oleh musannif ada di sini. Itu. Di antaranya apa? Ada musarif. Tidak boleh ada yang membelokkan niat. Sama kayak tawaf kemarin ya. Tawaf itu harus niat apa enggak? Tawaf itu harus niat apa enggak kemarin? Kalau dalam rangkaian haji atau umroh, maka enggak perlu niat. Kalau tawafnya haji, tawafnya umroh enggak perlu niat. Kalau tawaf tatawwu biasa, atau tawaf nadar, atau tawaf wada, ini perlu niat karena dia bukan rangkaian haji dan umroh. Harus niat. Jadi kalau dia
tawafnya haji dan umrah enggak perlu niat. Tapi walaupun enggak perlu niat, enggak boleh niatnya dibelokkan. Kemarin kalau tawaf contohnya misalnya lari cepat untuk menghindari persentuhan dengan perempuan. Enggak dianggap kan itu kan ya? Karena dibelokkan. Atau dari kejauhan di belakang, misalnya dia tawaf bawa spion ya, misalnya ya. Bawa spion. Melihat di spion ada yang mau nagih utang ini ya. Akhirnya dia lari. Masuk-masuk gitu ya. Biar ngilangkan jejak ya. Jadi masuk-masuk lari tujuannya untuk menghindari orang yang nagih utang. Maka apa? Enggak dianggap ya. Begitu juga dalam sa'i. Sa'i begitu. Nah, sa'i itu nanti akan ada kesunatan. Jadi di tempat sa'i itu, dari Safa ke Marwah itu agak panjang lumayan. Di tengah-tengah nanti ada lampu hijau. Beberapa meter lumayan. Jadi misalnya ini Safa, ini Marwah ya. Ini Safa, ini Marwah. Nanti di sini sampai sini ada lampu hijau. Lampu hijau ini tanda kita disunatkan lari kecil di sini. Sama kayak tawaf, ada sunat lari kecil apa enggak? Ada, namanya apa? Rommel ya. Lari kecil itu apa? Langkahnya cepat tapi pendek. Enggak lebar-lebar gitu, enggak ya. Jadi langkahnya pendek tapi cepat. Sambil menggerak-gerakkan bahunya gitu ya. Nah, begitu. Untuk laki-laki, kalau perempuan ya jangan ya. Untuk laki-laki. Perempuan enggak disunahkan. Sebagian perempuan melakukan, enggak paham ya. Enggak sunnah, yang sunnah itu laki. Itu di tawaf. Di tawaf kapan sunnahnya? 3 putaran pertama. 4 sampai 7 enggak. Kalau sa'i di semua dari awal sampai akhir. Ketika nyampe tanda lampu hijau. Jadi ini Safa, ini Marwah. Nah, di sini sampai sini nanti ada lampu hijau ini. Ketika berangkat dari Safa, jalan biasa. Begitu nyampe lampu hijau, lari kecil. Habis lampu hijau, jalan normal lagi. Nanti dari Marwah balik lagi ke Safa ya. Jalan biasa. Lah, nanti sampai lampu hijau lari kecil. Nah, habis lampu hijau jalan biasa. Ya, jalan biasa. Ini sa'i. Lah, ketika lari kecil ini banyak orang-orang ahmak. Ya. Ketika waktunya lari di lampu hijau itu, kadang ada dia sa'i sama sahibnya ya. Ayo balapan. Nah, nyampe di lampu hijau itu dia lari balapan sama sahibnya. Ayo balapan. Lah berarti kan larinya ini berubah niat. Bukan untuk sa'i tapi untuk balapan. Tidak dianggap itu. Bali'o. Ya. Bali'o. Jadi nggak cukup itu. Nggak dianggap. Banyak itu. Ya. Banyak. Jadi untuk balapan. Ini contoh. Contoh satu, sorry. Contoh lagi. Kan lumayan jauh itu sa'i itu. Dari Safa ke Marwah itu ya lumayan. Ke kaki itu kerasa ya. Nah ini 7 kali. 7 kali. Nah apalagi kalau pas cuacanya agak lumayan. Agak panas. Walaupun ada AC-nya, besar-besar banyak AC-nya ya. Tapi ya haus. Nah di antara Safa dan Marwah itu, di beberapa titik ini ada tempat minum. Air dingin ya. Tempat minum air dingin. Hati-hati. Lah kadang orang ini sa'i kan dari sini. Jalan. Nyampe di sini dia haus. Terasa haus, tole ya. Di mana tempat minum? Banyak di situ, titik-titiknya banyak di tempat minum. Dia sampai sini. Kelihatan di sini ada tempat minum. Ya. Akhirnya oh itu tempat minum, di sana anak mau minum. Nah, majunya ini belok kan niatnya kan ya. Mau pergi ke tempat minum, tidak dianggap ini. Dari tempat inti merubah niat tadi itu sampai ke tempat minum tidak dianggap. Mundur, atret. Ya. Kalau ente lanjut ke depan, ini yang satu perjalanan nggak dianggap. Pulang lagi nanti ya. Otomatis kalau ini nggak dianggap, yang baliknya nggak dianggap juga. Jadi kalau nomor 1 belum selesai, tidak bisa terjadi nomor 2. Nomor 3 belum selesai, tidak bisa nomor 4. Tapi hati-hati ya. Jadi dari sini misalnya, ini masih pertama. Seret. Nyampe di lampu hijau balapan. Niat balapan ya. Niat balapan sama sahibnya. Dianggap apa enggak ini? Enggak dianggap kan ya?
Maka karena tidak dianggap, apa yang harus dilakukan? Mundur ke titik tadi sejak niat merubah tadi ya, niatnya berubah. Mundur, ulangi lagi. Jangan niat balapan. Ini kalau dia ngerti, balik. Kalau nggak ngerti, sampai nyampe sini. Maka ini perjalanan dari sini nggak dianggap, nggak dihitung. Berarti belum ada perjalanan pertama ya. Belum ada perjalanan pertama. Kalau pertama belum ada, nah sekarang dari Marwah dia balik kan ya? Ya kan? Tadi dari Sofa ke Marwah, nggak dihitung kan? Sekarang dari Marwah ke Sofa, seret. Ini semua sia-sia semua. Dua PP ini, perjalanan PP ini nggak dianggap. Loh kenapa yang berubah niat kan yang tadi yang pertama, yang kedua kan enggak? Iya, ente enggak akan dapat yang kedua kalau belum yang pertama. Iya kan? Bisa orang itu katakan sudah punya istri kedua, belum punya istri pertama kok. Bisa? Enggak mungkin kan ya? Punya istri kedua, belum punya istri pertama ya. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin, lah ini juga gitu. Enggak mungkin dia dihitung yang kedua ini, kalau yang pertamanya belum, jadi PP ini mulkoh, enggak dianggap. Inti sekarang ketiga ini baru mulai pertama. Nah, kebanyakan yang berubah niat itu. Apa? Untuk minum atau untuk balapan. Atau ente dari belakang kelihatan di depan, loh kok ada tetangga anak ini, umroh juga ini ya, haji juga, tetangga anak atau sohib anak. Sohib dulu di pondok, biasanya tak ampungi kopi ini. Insya Allah ya. Itu. Kelihatan dari belakang sohibnya ya. Akhirnya jalan dia cepat untuk datangi sohibnya itu ya. Dulu diampungi kopi, sekarang barangkali bisa diampungi oleh-oleh. Mental ngampung ya. Mentalnya mental menerima, bukan memberi, mental rusak. Mental rusak. Kebiasaan terima BLT ya. Akhirnya begitu. Kebiasaan BLT MBG ya. Dididik untuk selalu menerima, bukan untuk memberi. Akhirnya tomak terus si orangnya. Nah, jadi perjalanan dari belakang di depan loh kok ada sohib anak itu. Dikejar dia, ngejar. Lah sejak kelihatan kemudian ada tujuan ngejar ini berarti telah berbelok tujuan. Maka nggak dianggap. Berat apa enggak? Rawan terjadi apa enggak ini? Rawan sekali terjadi. Itu yang paling rawan itu niat balapan, niat ngambil minum, sama niat ngejar orang. Itu yang paling banyak itu. Atau keempat, termasuk sore, dia bareng sama keluarganya, atau sama temannya, atau sama istrinya atau suaminya. Karena orang banyak, kadang-kadang terpisah. Khususnya desa-desaan itu ketika pas muter. Ini kan dari sini seret, dari Sofa ke Marwah. Lambaliknya di desa-desaan ini. Karena nikung kan ya. Orangnya padat biasanya. Begitu juga ketika di sini muter gini. Nah, itu biasanya rawan terpisah. Rombongan itu kadang dengan temannya rawan terpisah. Tolak-tolak kemana tadi? Keluarga anak, kemana teman anak, kemana istri anak, kemana suami anak. Muter. Akhirnya jalan untuk nyari suaminya. Nyari istrinya, nyari temannya, nyari keluarganya. Sorif ini ya. Nah, itu. Banyak contoh-contoh sorif dan sa'i. Bahaya ini. Hatta dalam tawaf juga begitu. Tidak ada orangnya. Niat nyari ya. Muternya itu udah fokus ya. Sudah fokus untuk tawaf. Niat untuknya nyari. Ya apa ini? Nggak dianggap. Berat apa enggak? Berat ya. Tapi begitu. Wala buddha aidon min adamis sorif. Harus ada sorif. La kama yaf'aluhul jahalah al-bongoliyun ya. La kama yaf'aluhul jahalah minal musabaqah balapan. Fainahum kalau mereka di dalam yaksidu ma'asaya takunu sarifatan anhu. Kalau niat sa'inya masih diingat-ingat, oh iya, kemana teman anak udah ada? Wes anak maju ini niat sa'i sekaligus nyari, enggak apa-apa. Niat dua ya, tujuan dua enggak apa-apa. Tujuan mau ngambil air minum sekaligus melanjutkan sa'i. Ingat seperti itu. Tujuan untuk meneruskan sa'i sekalian balapan misalnya. Tidak apa-apa itu masih sah. Tapi kalau lupa dengan niat sa'inya hanya kepada sorif itu, maka enggak dianggap. Nah, ini berat ini. Ini berat.
Cuma itu ada keterangan itu. Lakin i'tamada Syekhul Islam wal Khatib, Syekhul Islam Zakaria Ansari dan Khatib Syirbini, muridnya, an-nasarif la yadurhuna. Syekhul Islam Zakaria dan juga Khatib Syirbini di Mughni mengatakan dalam sa'i tidak masalah ada sorif. Jadi yang balapan, yang mau ngambil air tadi itu, nyari pasangannya, nyari temannya, ngejar temannya ya, itu semuanya tidak ada masalah. Sorif dalam sa'i ini yang penting ente pokok dari sofa ke marwah, marwah ke sofa sampai 7 kali selesai. Fatih ya. Jadi ada ini ringan ini. Pendapatnya Syekhul Islam Zakaria dan juga Mughni, Khatib Syirbini. Pendapat Khatib Syirbini. Ini sorif la yadurhuna. Ada juga syarat tak disebutkan di sini di matanya, di sarannya disebutkan Allah yakuna mangkusan, sama kayak tawaf. Jalannya harus maju, tidak boleh jalan mundur. Jadi ketika sa'i, begitu juga tawaf, jalannya maju. Kalau tawaf kan badan arah kiri ke arah Baitullah Ka'bah ya. Kemudian jalannya harus maju. Enggak boleh jalan mundur. Wala mutaridon, jalan nyamping ya. Jalan begini nyamping. Nyamping ke kanan atau nyamping ke kiri. Sama-sama enggak boleh itu. Itu berlaku di tawaf, berlaku juga ada di sa'i. Jadi tawaf dan sa'i enggak boleh jalan mundur. Enggak boleh jalan miring. Ini sekarang, zaman sekarang banyak terjadi. Ya. Apa tiangnya kamera itu namanya? Tripod. Bukan yang tongsis. Hai guys, kita sekarang lagi sa'i guys. Jalannya mundur ya. Jalannya mundur sebagian itu ya. Atau satunya yang bagian megang kamera, enggak pakai tongsis ya. Megang kamera, temennya, ayo kita sambil berpose. Dalam keadaan saya untuk dokumentasi. Kenang-kenangan ya. Yang maju ini aman. Ente yang moto, mundur kan. Itu. Jalan mundur, enggak sah itu. Bukan enggak sah berarti batal. Balik ke tempat awal tadi ente. Yang sejak mundur tadi. Yang mundur tadi enggak dianggap. Atau miring. Nah, miring ini juga banyak terjadi. Yaitu orang-orang apa? Narsis-narsis itu. Senang mutu dirinya sendiri ya. Pertama begini ya. Maju terus ini. Habis itu miring ini. Maju. Lah enggak sah. Tawaf, sa'i harus jalannya ke depan, maju. Jalan mundur atau jalan miring ke kanan atau ke kiri tidak sah. Ada juga syarat tambahan, tidak disebutkan di matan. Sa'i itu harus di batnul wadi. Jadi sa'i itu harus berada di area batnul wadi, baten. Baten al-wadi, baten kan perut ya. Al-wadi lembah. Harus ada di perut lembah. Harus berada di perut lembah. Perut lembah itu ya apa? Begini. Ini sofa, ini marwah. Ini sofa dan marwah ini dulu bukit, begini. Nah, antara bukit dengan bukit, ini namanya lembah ini. Nah, sa'i itu harus di situ, di area ini bukit tidak terlalu gede. Sofa dan marwah ini bukit yang nggak terlalu besar. Nah, ini sa'i itu harus di sini. Dari sofa ke marwah, marwah ke sofa. Jangan sampai menyamping terlalu jauh begini. Tidak boleh. Harus di antara sofa dan marwah. Ya harus lurus dengan sofa marwah. Jangan sampai melenceng jauh, Sret. Jangan sampai melenceng jauh. Kalau melenceng jauh dikatakan oleh para ulama tidak sah. Itu lebarnya batnul wadi itu diperkirakan sekitar 18 meter apa berapa begitu. Sekitaran begitu. 18 meteran sekitar segitu sudah. Nah, masalahnya sekarang ini tempat sa'inya baru dilebarkan. Jadi tempat sa'i yang sekarang ini baru dilebarkan. Jadi kalau dulu itu tidak terlalu lebar. Jadi dulu misalnya ini ada jalur ini. Sofa dan marwah. Ya berangkatnya di sini sofa ke marwah, baliknya dari marwah ke sofa ya di sini, di area ini. Sekarang enggak. Dilebarkan, akhirnya di sini ada
dibuat jalur baru. Keluar apa enggak ini sudah? Keluar. Lah, dari Safa ke Marwah, ini lewat jalur baru ini. Dari Marwah ke Safa tetap di jalur lama. Nah, ini dua jalur atas, jalur kanan, jalur kiri ya. Di tengah-tengah ini jalur khusus kursi roda. Jalur khusus kursi roda itu masih area lama. Masih berada di lurus antara Safa dan Marwah. Istilahnya Batnul Wadi. Nah, yang dari Safa ke Marwah ini jalur baru ini. Sudah keluar, tidak lurus dengan Safa dan Marwah. Jadi dari Safa ke Marwah itu jalur baru. Dari Marwah ke Safa itu jalur lama. Tempat kursi roda di tengah ini itu jalur lama. Jadi yang kalau pakai kursi roda itu aman itu. Berangkat sama kembali Safa ke Marwah, Marwah ke Safa tetap berada di jalur lama. Kalau yang tidak kursi roda, yang jalan biasa, ini berangkatnya dari jalur baru, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa dari jalur lama. Sah apa enggak berarti? Sah apa enggak berarti? Hah? Sah apa enggak berarti? Syaratnya kan harus ada di Batnul Wadi. Lah kalau enggak memenuhi syarat berarti sah apa enggak? Hah? Sah apa enggak berarti? Syaratnya kan begitu, jawab aja, jangan tahu salah, jawab. Dari yang antum paham. Tadi kan syaratnya harus di Batnul Wadi. Maksudnya di sini kan, lebarnya sekitar 18 meter ya. Lebarnya sekitar 18 meter. 16, 18-an, begitulah. Itu syaratnya. Berarti kalau tidak memenuhi syarat, sah apa enggak? Berangkatnya kan keluar jalur kan ya? Sah apa enggak berarti? Kita tahu tadi, kalau dari Safa ke Marwah enggak sah, maka dari Marwah ke Safanya sah apa enggak? Enggak dianggap. Enggak sah kan berarti kan ya? Semua begitu sekarang. Semua begitu yang sa'i. Baik haji, umroh ya begitu orang-orang. Kenapa? Kalau antum enggak milih lewat sini yang lama ya, dari Safa lewat sini, Marwah ke sini, ada pengawas di situ, enggak boleh pentung antum ya. Enggak boleh. Ente kalau dari Safa harus lewat sini. Kalau dari Marwah lewat ini. Enggak bisa ana ingin mempertahankan sesuai yang syarat yang di fikih. Ana dari Safa ke Marwah sini, baliknya juga di situ. Melawan arus. Karena jalur satu khusus untuk Safa dan Marwah, untuk dari Safa ke Marwah. Kemudian di tengah ini ada pemisah. Jalur kursi roda. Ada pemisah. Baliknya harus lewat sini. Antum kali dari Safa lewat sini, ngelawan arus. Apalagi kalau padat, nggak bisa. Wadah ya? Ini. Nggak sah berarti ya? Semua orang nggak sah. Secara keterangan itu mestinya nggak sah mestinya. Cuman katanya beberapa pembesar ulama, diantaranya dulu Habib Salim, Masyatiri, dan beberapa yang lain, kalau tidak salah Habib Zain bin Smith juga, wallahualam, katanya beberapa pembesar ulama mengatakan sah. Katanya begitu. Nah, jadi mereka mengatakan sah. Wadah ya? Sulit kalau dikatakan tidak sah. Kucing-kucingan antum nanti ya. Apalagi kalau haji. Kalau haji padat, kalau umroh enggak bisa. Antum ngambil jalur yang lantai 2, lantai 3 sepi. Yang jalur atas sepi. Kan soalnya tempat sa'i ini bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Orang-orang rata-rata ngambil yang bawah. Yang lantai bawah. Rame. Enggak bisa antum berangkat dari sini ke sini, baliknya juga tetap dari situ. Enggak bisa. Rame soalnya. Dimarahi sama petugas, enggak boleh. Banyak yang jaga, tentara. Mungkin bisa melakukan kayak itu, wallah alam. Mungkin Al-Fakir enggak pernah nyoba. Katanya di atas sepi katanya. Di lantai 2, 3. Ada beberapa lantai. Itu sepi. Mungkin di situ. Atau dorong kursi roda.
Ya. Mendorong kursi roda. Misalnya ada orang perlu bantuan kursi roda. Nyewa kan biasanya kan ya. Ada nyewa kursi rodanya tok, ada nyewa sama orangnya. Kalau nyewa kursi rodanya tok agak murah. Kalau nyewa sama orangnya, lumayan agak mahal. Nah, bisa antum bantu, saling menguntungkan ya. Yang perlu kursi roda, biar nyewa kursinya saja, enggak usah nyewa orang. Antum yang dorong. Biar bisa berada di jalur kursi roda. Kursi roda jalur lama itu. Berada di jalur kursi roda. Kalau antum lewat situ enggak bawa kursi roda, pentung, enggak tugas ya. Enggak boleh. Itu khusus jalur kursi roda. Jadi khusus yang orang yang naik kursi roda sama yang dorong. Ya, sama yang dorong. Harus begitu. Solusinya begitu. Dorong orangnya. Dorong orang. Saling menguntungkan. Apalagi kalau untuk dibayar. Ya. Wadah ya? Jelas? Wajib-wajibnya sa'i. Sekarang kita ke sunnah-sunnahnya. Wa sunanuhu. Sunnah-sunnahnya sa'i. Pertama, alirtiqo ala sofa wal marwa qomatan. Itu. Jadi ai qadra qomatin. Seukuran orang berdiri. Jadi sofa dan marwa itu dulu ada kayak batu gede gitu. Kan gunung batu itu kan. Bukit kecil itu kaki gunung. Dari batu. Itu dari sofa. Dari bagian bawahnya yang dekat ke tanah itu sudah sah. Sofa dan marwah ini dari bawah itu cukup sudah. Yang penting yakin antum mulainya mulai dari sofa sampainya ke marwah. Jadi mulai dan berakhirnya betul-betul nyentuh sofa dan marwah itu cukup. Tapi disunahkan untuk agak mundur. Jadi ketika mulai dari sofa agak mundur. Jadi naik seukuran orang berdiri ya. Seukuran orang berdiri, koma. Begitu ketika nyampe marwah, baru nyampe batas awal marwah cukup sudah. Tapi dianjurkan untuk naik ke atas. Biar bisa apa? Tinggi seukuran orang berdiri. Naik ke atas. Kan gunung kecil itu kan ya. Nah itu dulu, sekarang sudah dipangkas. Sudah nggak ada batunya itu. Dipangkas ya. Nah, tapi di tempat yang sekarang itu sudah sebenarnya antum sudah dianggap naik sudah. Karena dulunya di situ batu yang tinggi itu, sekarang dipangkas antum kalau mulai dari situ sudah. Berarti sudah yakin menghabiskan jarak antara sofa dan marwah. Dulu itu untuk meyakinkan. Kan mestinya kan dari awal sofa mulainya, berakhirnya di awal marwah kan cukup kan ya. Tapi kesunnahnya untuk hati-hatian, jangan dari awal sofa, agak mundur sedikit. Otomatis kan naik kan gunung kan ya. Naik sedikit seukuran orang berdiri. Nah, ketika nyampe marwah, awal nyampe marwah ini sudah cukup sudah. Tapi dianjurkan agak maju ya. Agak maju sekiranya apa? Tinggi seperti orang berdiri. Jadi al-irtiqa naik alas sofa wal marwah. Jadi naik ke atas sofa dan marwah seukuran orang berdiri, harus sampai ke atasnya sekali enggak. Pokoknya seukuran orang berdiri. Ini pertama, sunnahnya. Kemudian wadzikru waddu'a salasan ba'da kulli marrah. Baca zikir dan doa 3 kali, setiap kali habis apa? Satu perjalanan. Jadi setiap kali kan tadi 7 kali kan ya? Sofa ke marwah 1. Lah setelah berhenti dapat 1 ini, jangan langsung muter lagi balik ke marwah, baca doa. Baca zikir 3 kali. Gitu. Dan diusahakan pakai zikir dan doa yang warid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya itu, ketika nyampe itu apa? Mulai dari sofa atau dari marwah, baca itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar ala ma hadana, walhamdulillah ala maulana, ila akhirih itu ya. Nah, di situ itu dianjurkan itu. Jadi begitu ketika mulai sofa baca itu. Kemudian apa? Nyampe marwah baca itu. Berhenti dulu baca itu baru melanjutkan perjalanan. Nyampe sofa lagi baca itu lagi. Berapa kali? 3 kali yang lebih bagus.
1 kali cukup. Sekarang gampang, kemarin ada aplikasi ini ya. Di aplikasi Balawi itu sudah ada doa-doa ketika di sofa di Marwah itu baca apa. Kemudian sepanjang perjalanan itu ada doa-doa. Sepanjang perjalanan itu sudah disusunkan doa. Jadi kita itu enak buka itu. Jadi sepanjang perjalanan itu fokus doa. Lendak begitu tolak-tolak ya. Kalau antum tidak baca doa, ketika sa'i itu, akhirnya tolak-tolak ngobrol, tidak sopan tempat ibadah. Ini tempat ibadah dan antum sedang ibadah. Sa'i itu ibadah, bukan sekedar mondar-mandir gitu aja. Itu sa'i itu ibadah. Jangan ngobrol, walaupun tidak membatalkan. Seperti tawaf. Walaupun ngomong tidak membatalkan, tapi lah yang bagi. Perbanyak zikir dan doa. Atau baca Quran. Urutannya, zikir yang warid, doa yang warid dari Rasulullah SAW, afdal dibanding baca Quran di tempat itu. Kalau daripada ngarang doa sendiri, afdal baca Quran. Ya. Afdal baca Quran. Jadi sibukkan diri dengan Quran, zikir, doa begitu. Sepanjang sa'i. Lah di aplikasi Balawi itu enak sudah ada. Itu sepanjang perjalanan antum doa terus itu. Kadang habis sebelum apa? Kalau antum jalannya pelan, itu habis sebelum nyampe sofa doanya habis sudah. Di sini di aplikasi Balawi ini doanya beda-beda. Di apa? Perjalanan pertama ada doanya sendiri, kedua, ketiga, keempat, masing-masing ada doanya, panjang. Kalau antum jalannya cepat, kadang nyampe dulu doanya belum habis. Kalau antum jalannya pelan, doanya habis, perjalanannya belum selesai, diulang lagi. Ya, diulang lagi. Begitu ajib di sini. Doanya banyak, lengkap. Nah, jadi zikir dan doa 3 kali, setiap kali 1 perjalanan. Dan ketika tadi wa dzikru wa doa salasan ba'da kulli marrah, itu setiap kali selesai 1 perjalanan dari sofa ketika akan mulai doa. Doanya kemana? Menghadap kiblat. Jangan menghadap ke arah tujuan. Antum dari sofa tujuannya kemana? Ke Marwah kan ya? Kalau antum menghadap Marwah, antum tidak menghadap Ka'bah. Ka'bah ada di kiri antum. Misalnya ini sofa, di tempat aneh sofa, di situ Marwah. Ya, di sana Marwah. Ini sofa, anak berada di sofa, Marwah di sana. Nah, ketika akan mulai, doa dulu. 3 kali. Zikir yang warid 3 kali. Menghadap ke mana? Bukan menghadap ke sofa, menghadap ke sana. Ka'bah dari sana ya. Menghadap ke sana dulu, baca doa, zikir tadi itu. Selesai baru maju ke mana? Ke Marwah. Nyampe Marwah, muter lagi kan mau ke sofa kan ya. Jangan menghadap ke arah sofa. Agak miring, berarti di arah kanan sekarang ya. Di arah kanan, Ka'bah di arah kanan. Lihat ke arah Ka'bah. Menghadap kiblat, baca doa tadi itu 3 kali. Wah, ya? Nah, jadi kalau dari sofa, Ka'bah ada di kiri. Sofa. Kalau dari Marwah, Ka'bah ada di kanan. Kanan agak depan. Depan agak ke kanan. Ya, nah, begitu. Sunnah itu. Wal masyu, awalahu wa akhirahu. Sunnatnya jalan, jangan lari. Kapan? Di awal dan di akhirnya. Awal mulai, kan tadi, dari sofa, awal mulai jalan. Di akhirnya juga jalan. Jadi di awal dan akhir, itu jalan. Wal adwu fil wasat. Kalau di tengah, itu lari. Tapi lari kecil tadi ya, lari kecil. Jadi langkahnya pendek-pendek. Oh enggak, apa? Kalau yang lari kecil itu yang di mana? Di tawaf ya. Kalau di sini wal adwu adwan syadidan, lari kenceng. Kalau di tempat sa'i ini lari kenceng. Gitu. Kalau yang awal dan akhirnya jalan biasa, gitu. Jalan biasa. Untuk di tengah itu adwan syadidan. Jadi lari yang kenceng, bihasabi taqati sekuat ente sudah. Lari yang kenceng, sekuat ente. Beda dengan yang di apa? Yang di tawaf. Di tawaf 3 putaran pertama itu rommel ya. Langkah kecil. Lari kecil. Tapi kalau di sa'i itu lari kenceng. Jadi lampu hijau itu tandanya lampu hijau. Wa makanuhu ma'ruf ini. Makanuhu tempatnya wasat ini tempatnya lari mana? Ma'ruf. Di sana ada tandanya. Kalau dulu dikasih kayak bendera begitu. Sekarang lampu. Sepanjang jarak itu ada lampu hijau di atasnya antum itu. Menyala. Terang sekali kita tahu. Jadi mulainya kapan, berhentinya kapan itu sudah ada tandanya. Jelas sekali. Jadi apa? Di situ lari yang kenceng,
bihasabi taqati sekuat mungkin. Tapi bihaitsu la ta'diya wala ida, sekiranya tidak terganggu dan tidak mengganggu. Tidak tersakiti dan tidak menyakiti. Kalau pas longgar bisa. Kalau pas rame nggak bisa. Kalau pas rame nggak bisa. Kalau pas tawaf sa'i di bulan Ramadan, apalagi akhir-akhir Ramadan itu susah itu. Atau pas musim haji itu susah. Kalau pas umroh bulan-bulan lain tidak terlalu rame. Tidak terlalu padat. Di tempat sa'i itu tidak terlalu padat seperti tempat tawaf. Tidak terlalu padat. Jadi di sa'i itu bisa untuk melari kenceng itu bisa. Tapi jangan sampai nabrak orang, jangan menyakiti orang ya. Adwan syadidan bihasabi taqati bihaitsu la ta'diya wala ida. Wa makanuhu ma'ruf ya, tempatnya ma'ruf yang ada lampu hijau. Nah, ini beberapa kesunatan sa'i yang disebutkan ada di sini. Itu ada doa-doanya semuanya itu. Di antara sunnah-sunnah yang tidak disebutkan ada di kitab ini apa? Suci. Dalam keadaan suci. Sa'i itu tidak harus suci. Sunnahnya suci. Beda kalau tawaf. Tawaf syaratnya harus suci. Tapi kalau sa'i, hatta misalnya pakaiannya antum najis, sah sa'inya. Atau misalnya antum tidak punya wudhu, atau bahkan hadas besar. Atau bahkan perempuan haid, sah sa'inya. Beda kalau tawaf. Tawaf harus suci dari najis, hadas kecil, dan hadas besar. Kalau dalam sa'i sunnah aja. Sunnah orang sa'i itu dalam keadaan suci. Terus nutupi aurat. Sunat. Kalau dalam tawaf, wajib nutup aurat. Sama seperti sholat. Tapi kalau dalam sa'i enggak, hatta auratnya terbuka enggak batal. Ya haram dari sisi menampakkan aurat, tapi enggak menjadi syarat sahnya sa'i. Sahnya sa'inya sah walaupun auratnya terbuka. Kemudian di situ wa yataharral li sa'yihi katawaf al-khalwah bihaitsu la yasyuqu alaih wa yajtanib idza ghairi. Jadi sa'i sama seperti tawaf, usahakan nyari waktu agak sepi. Sekiranya tidak sampai terganggu apalagi mengganggu orang lain. Usahakan kalau bisa nyari waktu yang agak sepi, cari agak sepi. Jangan malah sengaja milih yang waktu rame. Antum nanti imma tersakiti, akhirnya jengkel ke orang, di tempat suci kok hatinya kotor, jengkel ke orang. Atau menyakiti orang. Jadi hindari. Yang waktu padat-padat itu hindari. Sebisa mungkin nyari waktu yang agak sepi. Terus sunahnya lagi al-muwalah. Langsung. Sofa, marwah, langsung sofa. Selesaikan sampai 7 perjalanan itu. Selesaikan langsung. Sunnah, seandainya cicil tidak apa-apa. Dapat 3, istirahat, tidur ke hotel. Nanti bangun tidur lanjut lagi. Boleh. Lanjut dari mana? Tempat berhentinya di mana tadi? Misalnya berhenti ke 3. Berarti sofa, marwah, ya 1, 2, 3. Berhenti di marwah kan ya? Nanti tidur, nanti mulai lagi meneruskan yang keempat. Dari marwah ya. Nah, bukan dari sofa, tapi dari marwah. Sunnah mualah, tidak harus langsung. Begitu juga tawaf, tidak harus mualah kan ya? Sunnah mualah. Sa'inya dan juga sunnah mualah setelah tawaf itu ente langsung sa'i. Sunnah itu. Jangan ditunda. Setelah tawaf capek tidur aja wis. Sa'inya nanti aja atau besok aja sa'inya. Boleh, tidak apa-apa. Jadi selesai tawaf tidurnya. Sa'inya dilanjut nanti. Dilakukan nanti, tidak apa-apa. Afdolnya setelah selesai tawaf ngapain? Salat sunat ihram ya. Salat sunat 2 rakaat, sunat ihram setelah tawaf. Iya kan? Kemudian setelah sholat, doa kan ya? Setelah doa, kita pergi ke mas'ah, ke tempat sa'i. Kalau memungkinkan, agak sulit zaman sekarang. Kalau memungkinkan setelah sholat sunat ihram di sini, di belakang makam Ibrahim, pergi ke Hajar Aswad. Ngapain? Apa sunatnya kalau di Hajar Aswad? Berapa hal? 3. Nyentuh, mushaf ya, nyium, dan sujud. Artinya sujud menempelkan dahi ke Hajar Aswad. Kalau bisa seperti itu. Jadi selesai tawaf 7 kali, sholat sunat ihram 2 rakaat, doa, kemudian pergi ke Hajar Aswad. Pergi ke Hajar Aswad, nyentuh, nyium, dan sujud. Kemudian berangkat ke mas'ah. Selesaikan 7 kali. Sunnah seperti itu. Kalau dipisah tidak ada masalah. Dan makruh berhenti ketika sa'i itu berhenti untuk ngobrolnya. Jadi sa'i capek berhenti ngobrol dulu sama orangnya. Nah,
Itu makruh itu, kecuali karena ada udzur. Kalau misalnya tengah-tengah sa'i belum selesai, qomat, waktunya jamaah sholat, berhenti. Berhenti dulu, nanti lanjutkan setelah selesai apa? Selesai sholat. Dan sekarang dipaksa harus berhenti. Nggak boleh lanjut sekarang. Jadi begitu mendekati qomat itu, orang nggak boleh sudah, suruh berhenti, suruh bikin soft. Di tempat sa'i itu ada softnya. Ya, jadi harus. Jadi begitu menjelang qomat di Masjidil Haram sana, langsung orang sa'i harus berhenti. Ditutup sudah, biar nggak jalan. Ya, berjalan. Jadi harus berhenti, harus nata soft. Kalau dulu sebelum ada aturan itu, dianjurkan berhenti memang. Berhenti dulu sholat, ikut jamaah, setelah itu baru lanjut. Sekarang bukan antum hatta mau terus ya tidak bisa, ditutup. Ya dijaga, tidak bisa. Kemudian dianjurkan ketika sa'i itu as-sakinah wal waqar, yang tenang. Jangan sakinah wal waqar itu apa? Jalannya yang tenang, di waktunya jalan tenang tadi. Kemudian apa? Jangan ngobrol, jangan tola-tole yang nggak perlu, jangan apa? Menggerakkan badan yang tidak perlu sa'i. Nggak sakinah itu ya, yang tenang. Itu. Jangan ngitungi lampu ya, ngeliati chat atau apa. Enggak. Yang tenang. Jadi merunduk, jalannya yang tenang, yang khusyuk, sakinah itu. Wa adamul istighal bima yushil qalbahu. Jangan menyibukkan diri dengan sesuatu yang mengganggu pikiran, ganggu fokus. Enggak usah ketika saya itu buka WA, ya. Atau misalnya tola-tole ngeliati ornamen Masjidil Haram ya. Atau misalnya apalah, ngeliati lampunya ajib lampunya ini. Tak tiru nanti di rumah ya. Enggak, jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang menyibukkan hati, pikiran. Karena dari sa'i ngeliati orang-orang sa'i. Banyak sekali orang sa'i. Enggak usah bingung ngeliati orang sa'i. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.